Ada banyak berkat Tuhan yang mereka alami, dan saya sudah dengarkan kesaksian bahwa Tuhan punya hikmat luar biasa dalam hal selalu membuka jalan dan selalu memberkati di bagian manapun dari hidup kita ketika kita terus berserah pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersemangat dengar firman. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita buka dalam ayat yang sangat familiar, sangat terkenal. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sambil dengan kasih untuk menghormati Tuhan, kita berdiri. Yeremia 29 ayat 11, ini ayat yang sangat terkenal. Pertama untuk saya. Mari kita berdiri bersama. Dan saya mohon Bapak Andi akan bantu saya baca. Yeremia 29 ayat 11. Haleluya. Firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada di hati Bapa di sorga, ada di master plan-nya Allah, blueprint dari setiap rencana Allah adalah bahwa Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi saudara dan saya. Dia tidak pernah merancangkan malapetaka. Masalah bukan rancangan Tuhan. Dan kalau kita ada hari ini semua karena Tuhan punya kebaikan. Dan kebaikan Tuhan selalu untuk kemuliaan namanya. Dan kita harus merespon dengan benar. Dan jangan salah paham dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Kemurahannya tidak pernah berubah. Kebaikannya tidak pernah berubah. Jadi apa yang Allah rancang bagi keluarga, bagi Keisha, juga bagi Koko yang ada di Surabaya, bagi keluarga besar ini, saya percaya Allah tidak dapat pernah disalahkan dalam hal apapun. Karena apa yang ada di hatinya selalu yang terbaik untuk kita. Seburuk apapun keadaan orang tua, selalu berpikir yang terbaik untuk anak-anaknya. Pola ini, analisa ini, analogi ini ada pada Bapa di sorga mengenai saudara dan saya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, faktor-faktor yang membuat rancangan itu jadi kenyataan atau rancangan itu jadi sebuah realita, agar jangan sampai harapan dan kenyataan itu berbeda, ada jurang pemisah. Bagaimana itu terjadi? Tentunya kita perlu, katakan kita perlu untuk bersama-sama dengan Allah, karena Allah turut bekerja. Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang Allah rancangkan, Dia sudah tetapkan. Kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah adalah kita hidup berkemenangan di bumi. Kita hidup mengalami apa yang namanya damai sejahtera. Dan damai sejahtera sejati itu adalah di dalamnya kata Ibrani, itu kata shalom. Di dalam shalom, saudara, terkandung di dalamnya aman, damai, tenang, tidak perang, tidak kacau. Bahkan di dalam kata shalom itu terkandung makna ada sesuatu yang sifatnya mungkin jarang orang tahu. Di sana ada prosperity, ada kemakmuran. Dan kemakmuran bukan sebuah kesalahan, kecuali kemakmuran itu menjadi fokus. Tapi kalau kemakmuran menjadi bonus, itu merupakan bagian dari rencana Allah untuk saudara dan saya. Ingat, kemakmuran bukan fokus, kemakmuran adalah bonus. Beda dua hal ini. Itu sebabnya dalam rangka, katakan dalam rangka damai sejahtera yang Allah telah rancangkan bagi Keisha, bagi kita semua, itu jadi seperti apa yang Allah rancang semula. Itu bagian kita adalah lakukan bagian saudara dan saya. Karena kalau otomatis, maka dua orang di bumi ini pasti otomatis sama mengalami damai. Tetapi faktanya ada yang mengalami, ada yang tidak. Berarti bukan pada faktor Allah. Bukan pada faktor Allah, karena kalau faktor Allah berarti Dia pilih kasih. Betul ya? Dia tidak pernah pilih kasih. Itu sebabnya ketika damai yang Allah rancang itu mendarat pada si A dan tidak mendarat pada si B, berarti itu ada faktor-faktor
yang harus kita buka hati kita untuk kita pahami bahwa Tuhan itu punya cara untuk supaya kita bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri, karena rancangan Allah tidak otomatis apabila kita lepaskan tanggung jawab kita. Yang pertama, bagaimana agar damai sejahtera itu benar-benar menjadi realita? Ayat itu baca kembali, Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Allah mengenai kita, yang pertama, kita harus baca kembali ayat 11, Yeremia 29. Firman Tuhan, Haleluya. sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini ditulis bukan sekedar ditulis, tetapi ayat ini ditulis untuk kita mempercayainya. Kita harus percaya pada apa kata Tuhan. Kita harus percaya pada apa yang Allah rancang. Saudara, belief system itulah yang membuat kita beriman atau kita ketakutan. Kalau belief system saudara benar, maka saudara akan mempercayai Tuhan dan tidak akan mempercayai sesuatu yang lain selain Tuhan. Jadi saya tangkap di sini, agar rancangan damai sejahtera itu jadi kenyataan, mari yang pertama adalah Tuhan melihat seberapa percaya kita pada rancangan Allah. Seberapa level tingkat kita percaya pada rancangan Allah, sebesar itu. Jadi berbanding lurus, semakin engkau percaya pada rancangan Allah, maka damai sejahtera akan semakin menjadi kenyataan. Katakan amin. Karena tidak mungkin saudara percaya pada iblis, kemudian rancangan Allah kita bisa alami, kita bisa raih, kita bisa capai. Iblis datang sebagai pencuri, hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu konsep iblis. Apapun yang ia tawarkan, indah di awal tapi hancur di akhir. Rasa enak di pertama, tapi lama kelamaan akan keluar aslinya. Seperti tablet pahit yang bersalut gula. Iblis tidak pernah punya rancangan baik tentang kita. Iblis tidak pernah punya rancangan damai sejahtera tentang kita. Tetapi satu poin yang kita harus pegang, agar rancangan ini jadi kenyataan, pegang janji, percaya kepada janji. Hanya Dia saja tempat kita menaruh harap. Kita percaya kepadanya, karena Allah, saya bilang di awal tadi, tidak pernah berubah. Sekali Dia rancang saudara untuk damai, itu tidak akan pernah dicabut. Dia akan selalu mengerjakannya. Dan faktor yang membuat kita mengalami atau tidak, satu, kalau kita percaya, masih tetap percaya pada Tuhan, masih tetap percaya pada rancangan Tuhan. Jangan dengarkan apa kata yang lain, karena Tuhan mau kita hanya dengar Dia. Tuhan mau kita hanya percaya padanya. Allah kita adalah Allah yang cemburuan, bahwa rancangan yang sudah rampung itu tidak akan pernah gagal ketika kita taruh harap sepenuhnya kepadanya dan bukan kepada yang lain. Haleluya. Saudara yang datang ke sini belum makan, bilang amin. Saya harus berusaha supaya saudara tidak kelaparan, ya. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat meraih rancangan damai sejahtera? Allah sudah sedia, ketersediaan rancangan ini sudah saya ulang berkali-kali, tidak berubah. Tidak dapat direduksi oleh apapun. Tidak mengalami bayang-bayang perubahan. Karena Allah kita kekal. Kekal itu maksudnya kasihnya kekal. Hati Bapa itu kekal. Dia tidak naik turun. Haleluya. Yang membuat ia mencapai kita atau tidak, kita punya hati yang naik turun. Itu sebabnya yang kedua, bagaimana rancangan damai sejahtera itu bisa jadi realita dalam hidup kita. Lukas 2 ayat 11. Ini so ber-ber ini toh. Ini ayat Natal saudara sebelum muncul. Saudara tahu September, Oktober, November, Desember. Oktober itu orang ke toko bertambah. November nota pembayaran bertambah. Dan karena sonai BBM, Desember derita semakin bertambah. Lukas 2 ayat 11. Firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 14. Ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi jadi kenyataan, jadi realita apa kepada semua orang? Halo, jawab saya. Apakah pada semua orang? Ayat ini bilang, hanya kepada mereka yang berkenan. Haleluya, pegang ini. Perkenanan dalam rangka mendapatkan damai sejahtera itu penting. Nah, perkenanan inilah yang harus kita kejar. Karena kalau kita mendapatkan perkenanan,
Kalau kita mengejar perkenanan Tuhan, maka damai sejahtera akan mengejar kita dari belakang. Damai-Mu akan berlimpah-limpah. Rancangan Tuhan akan bukan sekedar mimpi, ya. The dream come true, artinya betul-betul jadi kenyataan apa yang Tuhan rancang. Kesia dan juga Koko, kita semua ingat baik-baik, setelah kita percaya pada rancangan Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa membatalkannya. Katakan amin. Yang bisa merubah dan membatalkannya adalah ketika kita berkenan atau tidak. Jadi yang harus kita kejar hari ini adalah, mari kita kejar perkenanan Tuhan. Perkenanan tidak otomatis, karena perkenanan adalah soal suasana hati. Perkenanan adalah soal usaha kita. Perkenanan adalah soal perjuangan kita. Struggle, kita berusaha. Karena Allah tidak mengerjakan ini untuk perkenanan saudara. Allah menuntut dari kita, hiduplah damai dengan semua orang. Katakan amin. Saling mengasihi, saling mengampuni, itu prinsip yang Tuhan ajarkan. Jadi perkenanan berhubungan langsung dengan rancangan damai sejahtera. Haleluya. Katakan amin. Semakin saya berkenan, semakin saya damai. Semakin saya mengejar perkenanan, semakin damai sejahtera mengejar saya. Itu prinsipnya. Saudara tidak perlu stres, karena Tuhan itu adil. Karena ketika saudara berkenan, musuh pun didamaikan. Ketika saudara berkenan, Allah mempromosikan Daud. Haleluya. Mungkin masa lalu Daud itu tidak baik, tapi bukan persoalan itu di mata Tuhan. Tapi hari ini bagaimana? Seberapa berkenan kita pada Tuhan itu jauh lebih penting. Karena ada orang tidak buat salah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu sebabnya perkenanan adalah harga mati. Katakan amin. Saya tidak ingin saudara salah paham bahwa melayani itu baik, berkorban itu baik, saudara bekerja untuk Tuhan itu baik. Tapi perkenanan jauh lebih penting dari pelayanan. Perkenanan jauh lebih penting dari pengorbanan. Perkenanan jauh lebih penting dari posisi dan jabatan kita. Karena semua posisi jabatan semua tanpa perkenanan semua akan seperti jerami. Ketika api datang terbakar semuanya dan tidak ada sisa. Kalau yang lain terbakar masih ada sisa, boleh bikin abu dolika, masih boleh cuci akan belanga. Tapi kalau jerami terbakar, saudara, dia punya debu, abu pun bisa terbang dan tidak ada sisa sama sekali. Perkenanan adalah jalan menuju damai sejahtera. Yang ketiga, seberapa tadi? Dua. Karena yang ketiga, faktor ketiga yang membuat damai sejahtera itu bisa jadi kenyataan, bukan sekedar mimpi. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Haleluya. Sudah bersemangat bilang haleluya. Ya, ayat 18. Yesaya 48. Firman Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Damai sejahtera diibaratkan seperti sungai yang mengalir airnya. Alirnya tidak pernah berhenti. Saudara, damai yang sejati tidak kemarin kacau, hari ini damai, besok galau, lusa kacau balau. Tidak. Damai sejahtera Allah itu seperti sungai yang mengalir, bahkan berlipat-lipat kali ganda. Setiap detik itu aliran beribu-ribu liter sungai. Itu bisa, saudara, dialami oleh kita. Damai yang Allah buat melampaui segala akal. Tetapi itu tidak bisa tercipta ketika saya tidak memerhatikan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita buat salah, itu simpel sekali, ada rasa tertuduh di hati. Rasa tertuduh berhubungan dengan suasana hati nurani. Dan hati nurani adalah alat ukur untuk damai sejahtera. Kalau hati nurani masih menuduh kita, itu damainya repot, saudara-saudara. Apa yang namanya damai menurut yang saya pahami adalah sinkronnya, harmoninya antara roh, jiwa, dan tubuh. Kalau roh dan jiwa dan tubuh harmoni, roh mau kemana, jiwa mau ke situ, tubuh juga mendukung. Itu namanya harmoni. Atau ada orang punya alat musik harmonika. Jadi 3 nada selalu sekali ditiup dan 3-tiganya harmoni. Dan itu sebabnya damai sejahtera itu lawannya adalah internal konflik. Serta internal konflik, roh berpikir A, jiwa berpikir B, tubuh berpikir C. Itu yang disebut internal konflik. Kalau sudah punya roh pengen ibadah, tubuhmu pengen tidur, itu internal konflik. Jadi kalau saudara-saudara pengen damai sejahtera berlimpah, ayat ini bilang perhatikan perintah-perintah Tuhan, maka itu akan berimbas kepada damaimu
Damai saya, damai kita mengalir seperti sungai. Kalau ada salah Pak Gembala, Pak Pendeta, ya, kalau ada salah selesaikan, bereskan dengan Tuhan. Tuhan ampuni saya, maka damaimu akan disetting kembali. Amin. Karena damai itu berhubungan dengan ketaatan. Dan ketika ketaatan kita makin akurat, atau ketika akurat, cocok, tepat, maka damai yang Tuhan janji di Yeremia 29 ayat 11 akan jadi milik kita. Rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan harapan, rancangan bukan kecelakaan, yang di dalamnya ada damai, tenang, aman, tidak perang, tidak kacau. Di dalamnya ada prosperity. Saudara boleh cakap dalam mencari, tetapi ketika rumahmu tidak aman, maka pencuri dapat mencuri, membongkar dan membinasakannya. Dan rasa aman adalah ketika saudara bisa rest. Saudara tidak takut dengan apapun, tapi takut dan tidak takut, damai tidak damai, itu bergantung pada seberapa jauh taatnya kita pada firman Tuhan. Yang keempat, Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Haleluya, saudara masih bersama saya, bilang amin. Amin. Haleluya, Filipi 4 ayat 7. Firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yes, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nggak masuk akal orang dalam tekanan bisa bersyukur. Nggak masuk akal orang yang diabaikan, orang yang mungkin tidak dihitung, tetapi masih bisa bersyukur memuliakan Tuhan seperti hari ini. Karena ini damai bukan dicipta oleh karena akal. Damai ini dicipta bukan karena masuk akal, tidak masuk akal. Tapi damai yang sejati adalah siapa yang kita sembah, siapa yang kita layani, Tuhan seperti apa yang kita hormati. Karena Tuhan kita adil. Saudara-saudara, saya pernah sharing dengan seseorang. Saya bilang kalau ada 2 orang, salah satu hidup dengan jalan Tuhan, yang lain tidak hidup dengan jalan Tuhan, Allah yang adil pasti membela orang yang hidup dengan jalan Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan galau, karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah memutuskan. Itu sebabnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu berhubungan dengan ayat 7 dan ayat 8, pikiranmu. Halo. Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pikiranmu menentukan damaimu. Isi pikiranmu. Jangan salah paham dengan Tuhan. Tuhan di masa lalu mungkin kita pernah salah, tapi kalau hari ini kita masih ada bersama Dia, kita masih bergantung kepadanya, masih ada harapan hari depan. Karena hari depan bukan tergantung masa lalu, tetapi hari depan bergantung hari ini. Kita ada di mana, kita bergantung pada siapa, itu jauh lebih penting. Karena masa depanmu tidak tergantung hansip, tidak tergantung orang-orang di luar sana, tapi masa depanmu tergantung rancangan masterpiece, master plan-nya Allah mengenai hidupmu. Jauh sebelum bumi ini ada, jauh sebelum bumi nyur ini ada, jauh sebelum Manado ini ada, Allah punya rancangan mengenai Kesia sudah rampung dari dan Allah punya rancangan yang tidak dapat dibatalkan. Sebabnya salah satu faktor pendukung pikiranmu, pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, pikirkan yang suci, pikirkan yang Allah rancang. Jangan pikirkan apa kata orang. Katakan amin. Amin. Semua orang boleh bicara, tetapi hanya Tuhan dan kita yang tahu siapa kita. Kita seberapa berkenan atau tidak, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Sebabnya maju terus, amin. Keep strong, amin. Pakai bahasa Inggris sedikit. Never give up. Pakuansayang.com. Haleluya. Di Munte sana ada otobus yang tahun 70-an. DP cet so pica-pica, DP asap so hitam. Ada antara tanjakan di Munte naik ke atas. Kau DP tulis di belakang Pakuansayang.com. Kalau ada satu bus lagi sobo tak undur, dia tulis ku coba bertahan. Haleluya. Pertahanan kita bukan karena kita kuat, tapi pertahanan kita karena siapa di dalam kita. Yesus dalam kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Haleluya. Di Sulawesi Tengah, saudara masih jarang kendaraan. Saya masih tahun 87 di sana. Saudara, ada orang naik kendaraan. Dan saudara, dari naik sampai turun tidak ada tempat duduk. Sampai dia bilang begini, sopir kita tidak perlu bayar. Kenapa? Dari kenaikan sampai keturunan tak ada kedudukan. Haleluya.
Walaupun hidup kita dari kenaikan sampai kesudahan, tak ada kedudukan. Yang paling penting kita ada berjalan bersama Yesus. Haleluya. Jadi saya percaya ini adalah gairah karena kita punya Yesus. Jauh lebih daripada gairah yang lain. Saya percaya Kesia, ini starting point hari ini adalah peralihan masa belajar dengan masa berkarya. Kalau mau S2 dan seterusnya. Tapi ada satu momen di mana Tuhan ingatkan kamu bahwa pikiranmu kemana, itu akan membawa hidupmu juga ke sana. Karena apa yang kita pikirkan, itulah dimensi kerajaan apa yang kita hidupi. Kalau saudara berpikir tentang keburukan, tentang apa yang mungkin buruk terjadi, itulah dimensi hidupmu yang sebenarnya. Tapi saya punya dimensi dan saudara adalah dimensi kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah adalah, saya sudah ulangi, rancangan damai sejahtera. Haleluya. Kalau bergairah bilang haleluya. Dan sudah 8 bilang amin. Belum. Yang terakhir. Ada sudah yang terakhir. Saya biasa khotbah 7 poin, tapi saya tahu saya ada di mana itu. Roma 14 ayat 17. Bagaimana agar rancangan Allah di tangan Allah, di pihak Allah yang Allah sudah selesaikan itu jadi kenyataan. Roma 14 ayat 17. Firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Satu waktu saudara-saudara akan lihat bahwa orang yang hidup dalam kerajaan Allah, di dunia hanya ada 2 kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Ada banyak orang hidup dalam kerajaan Allah, tapi cara hidup sehari-hari dengan kerajaan dunia. Dan itu akan kehilangan damai sejahtera. Sekali kerajaan Allah, sekali Yesus, tetap Yesus. Walaupun kadang-kadang kita rugi, tapi kita akan dikembalikan berlipat-lipat ganda. Karena komitmen hidup dalam kerajaan tidak mudah. Seperti Rambo disuplai, didukung oleh Amerika. Kita ada di bumi yang sama, tapi kita sumber kerajaan kita, kewarganegaraan kita bukan dari neraka. Kita orang-orang sorga. Kita warga sorga. Dan sorga yang akan membackup kita. Jadi hari ini supaya damai itu limpah, karena rancangan itu tidak di kerajaan dunia. Rancangan itu ada dalam kerajaan Allah. Jadi harus kita pastikan hari ini tetap hidup dalam kerajaan Allah. Ayat yang sangat terkenal, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu termasuk rancangan damai sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.